Perbedaan ya, sesak yang dialami orang yang mengalami gangguan lambung, GERD dan anxiety. Bedanya apa sih dengan orang yang mengalami sesak karena sakit jantung? Halo guys, jangan lupa subscribe, like, komen, banyak ya. Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Jadi kalau sudah pasang password yang begitu, berarti aku akan bahas tentang menjawab pertanyaan teman-teman ya seputar GERD dan anxiety ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Untuk teman-teman yang baru berkunjung di YouTube channelnya Sakira Prabowo, kalau kalian suka jangan lupa di like ya, dan jangan lupa kalau kalian ingin berlangganan jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga. Terima kasih ya yang sudah mampir dan berkunjung, dan untuk teman-teman juga yang sudah selalu setia pantengin YouTube channelnya dari Mami Sakira. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya kalian? Hari ini aman ya puasanya? Jadi untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, yang melaksanakan ibadah puasa hari ini, semoga lancar terus sampai seterusnya ya teman-teman ya, penuh ya. Dimudahkan semuanya. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh mau bahas tentang perbedaan ya, sesak yang dialami orang yang mengalami gangguan lambung, GERD ya, dan anxiety, dengan orang yang mengalami sesak karena sakit jantung gitu ya. Karena ada pertanyaannya melalui komen yang nanya seperti itu. Nah jadi perbedaannya ya teman-temannya, kalau kalian pengen tahu lebih jelas, kalian bisa langsung ke dokternya ya, ke dokter spesialisnya ada ya teman-temannya, kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya. Dan jadi untuk bedanya ya teman-teman ya, kalau menurut aku, dan juga aku juga banyak baca, terus banyak mendengarkan juga. Jadi bedanya adalah kalau orang yang mengalami sesak karena GERD dan anxiety, apalagi dia mengalami gangguan kecemasan juga anxiety ya, jadi plus double ya teman-teman ya. Nah jadi bedanya itu teman-temannya, kalau menurut aku sendiri yang aku rasakan loh ya, kita itu nafasnya itu sesak nafas memang ya, kadang-kadang kayak capek gitu ya, kayak ngos-ngosan, tapi nafasnya itu lebih ke kita bernapas itu serasa tidak plong gitu loh teman-teman. Sampai sini paham ya? Jadi kayak nggak lepas gitu loh, nggak legah gitu loh teman-teman. Nah kayak yang pernah aku alami, mungkin barangkali di antara teman-teman juga pernah ngalami ya, orang yang mengalami gangguan lambung itu, misalkan kalau misalnya dia telat makan saja, nah itu sudah berasa sesak. Kalau aku itu yang aku rasakan pribadi ya, nggak tahu lagi dengan teman-teman ya. Jadi yang aku rasakan itu, jadi kayak merasa sesak, kayak apa ya, kayak nafas kita ini kayak nggak plong gitu loh teman-teman, kayak nggak lepas gitu ya teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman yang mengalami gangguan lambung ditambah mengalami anxiety, nah itu pasti akan lebih terasa lagi. Karena orang yang mengalami anxiety ataupun gangguan kecemasan itu juga sering ya mengeluhkan seperti aku dulu ya teman-teman, itu terasa kayak sesak terus nafasnya, karena memang efek dari ketakutan berlebihan tadi. Nah, jadi contohnya ya teman-teman ya, sama lah kayak kalian ya teman-teman, misalnya kan kalau kalian pernah mungkin mengalami dikejar hewan, entah itu anjing, entah itu angsa, kayak aku dulu pernah ya teman-teman dikejar hewan angsa ya. Nah itu takutnya luar biasa loh ya nggak sih, takutnya luar biasa karena kita saking cemasnya, itu tiba-tiba kita kayak, namanya juga jantung pasti akan berdetaknya itu pasti lebih kencang. Efeknya pasti akan ke pernafasan kita, akan mengganggu pernafasan kita karena ketakutan tadi ya teman-teman ya. Atau misalnya kita ya yang trauma terhadap apa ya, misalnya takut, misalnya kan ini contoh aja ya teman-teman ya, contohnya misalnya takut dengan hewan apa gitu ya. Kadang-kadang kita misalnya kita mau lewat aja, padahal cuma lewat aja ya, hewannya itu nggak kenapa-kenapa sebenarnya, kita lewat aja, itu pasti kita kan kayak jantungnya pasti langsung deg 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 deg, pikirannya pasti sudah langsung, aduh nanti jangan-jangan aku nanti digigit lagi nggak ya, nanti dikejar lagi nggak ya,
muncul tuh pikirannya kan yang buruk tadi, terus akhirnya kita takut. Nah, atau misalnya contohnya lah teman-teman misalnya mau tampil ya di suatu acara, terus disuruh misalnya membawa menyampaikan pesan-pesan gitu di depan orang banyak, itu pasti sebelum tampil pasti kita merasakan kayak sensasi kayak sesak ya, sesak nafasnya itu pasti akan terganggu karena mengalami cemas tadi. Itu cemas biasa ya teman-teman ya. Nah, apalagi untuk teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan tadi, sesak ya nafas yang kalian rasakan itu pasti akan lebih dari cemas biasa ya teman-teman. Nah, itu ya bedanya tadi ya. Jadi sesak yang dirasakan oleh orang mengalami kayak anxiety ya atau GERD ya teman-temannya, itu cemas dia kayak bukan cemas ya, maksudnya sesak nafas yang rasakan itu lebih ke tidak plong gitu loh, kayak nafas itu tidak sampai ya teman-teman. Ini akibat ya karena memang cemas tadi juga iya, dan lambung. Makanya untuk teman-teman yang mengalami gangguan lambung, usahakan jangan telat makan, karena pada saat kita di situasi telat makan ya teman-teman, seharusnya lambung itu sudah ada isinya dan waktunya jamnya dia mompa makanan, karena nggak ada, akhirnya pasti berefek kayak ke organ-organ lain ya, mengalami detak yang lebih kencang. Jadi bedanya ya teman-temannya dengan orang yang mengalami gangguan jantung ya, itu sesak yang dirasakannya itu lebih kayak ke sakit gitu teman-teman. Jadi kayak sakit gitu ya, itu menurut dokter loh ya, lebih ke sakit, terus kayak tertimpa beban berat gitu loh teman-teman. Dan ya pokoknya dia itu lebih kayak ke sakit, dadanya itu sakit ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih jelas ya nanti silakan langsung tanya ke dokternya, nggak apa-apa, biar lebih jelas ya. Cuman ini yang aku tahu, terus sharing aja ke kalian, karena banyak di antara teman-teman yang bertanya ya bedanya apa. Jadi sesaknya itu kalau orang penyakit jantung itu seperti itu, jadi susah bernapasnya itu karena memang sakit ya, terus kayak tertimpa beban berat. Nah, jadi untuk bernapas itu makanya susah. Nah, sampai di situ jelas ya teman-teman. Sebenarnya membuat orang yang teman-teman yang mengalami kayak merasa kayak aduh, dadaku sakit nih, jangan-jangan nanti mau mati nih itu karena faktor si pikiran ini teman-teman ya. Sudah merasakan sesak ya karena gangguan lambung, ditambah lagi kayak dipancing terus sama pikiran buruk, akhirnya kita termakan, akhirnya kita tersugesti ya, seakan-akan kita memang merasakan kayak penyakit jantung gini-gini, akhirnya kita sibuk lah googling ya, searching di Google gitu ya. Nah, terus cari-cari tentang info-info penyakit jantung, nah kita baca, nah itulah memicu nanti semakin ya sensasi yang kalian rasakan itu semakin parah ya teman-temannya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kayak sesak ya karena gangguan anxiety ataupun GERD itu wajar ya. Yang penting intinya ya, untuk tipsnya untuk teman-teman yang sering mengalami sesak karena GERD ya dan anxiety, tipsnya adalah kalian harus belajar ya pola pernafasan, pola nafas ringan ya teman-teman ya. Karena aku pernah bahas ya di konten yang sebelumnya, karena pola nafas kita itu ya teman-temannya, kalau kita bernapas tenang, ringan, rileks ya, itu akan mempengaruhi si otak akan mempengaruhi akan mempengaruhi si lambung. Jadi tiga-tiganya itu saling berkaitan, saling berhubungan ya teman-teman ya. Karena semakin kita di pikiran kita ini misalnya ya kayak lambung, aduh lambungku kumat nih, terus ditangkap sama si pikiran kita ya, oh penyakit ini, akhirnya kita cemas. Nah, akhirnya detak jantung kita pun akan berpengaruh, akan semakin kencang. Nah, kalau kita belajar yang melatih pola nafas ringan tadi ya teman-teman ya, pola nafas rileks, santai, jadi kita tarik nafas, bernafasnya itu ringan, gak usah yang kayak gini, gak usah yang kayak tarik nafas banyak, itu gak usah. Jadi kita lebih ke nafas ringan aja teman. Jadi jangan sampai ininya keangkat, jadi kita nafas rileks saja, nafas rileks ya, menggunakan pernapasan diafragma, tapi kita menghirup nafasnya itu ya teman-teman melalui hidung dan jangan dikeluarkan melalui mulut. Jadi mengeluarkannya melalui hidung dan bernapas rileks. Ya, lakukan ya teman-teman pelan-pelan sampai detak jantung kita itu berdetaknya itu normal lagi. Nah, nanti akan berpengaruh ke si pikiran kita akan tenang dan lambung kita pun ya
asam lambungnya nanti tidak akan semakin naik kalau pikiran kita tenang. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini dulu ya penjelasanku mengenai perbedaan ya sesak napas yang dialami oleh orang mengalami GERD dan anxiety dengan orang yang mengalami sesak napas karena sesak di dada itu karena jantung. Oke ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, kalau kalian suka jangan lupa di like ya. Dan kalau menurut kalian ini banyak manfaatnya juga video ini, kalian boleh bagikan di media sosial yang kalian punya. Semoga melalui video yang aku bagikan ini ya teman-temannya, dan kalian bisa bantu bagikan, bisa membantu banyak orang lagi di luar sana, khususnya buat orang-orang yang mengalami ya sensasi GERD anxiety tadi teman-teman. Oke, sekian dulu ya, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.